Guyon politik. Menurut sampean Amin ini menang? Enggak. Kasih. Dikandani sun, nanti kalau dibercong Bapak Muhammad sun, kupone sepurane. Aku gak menandang, milih ganja, selain ganja, kalau coklat. Anjay. Ketua Umum Golkar Bapak Erlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Demokrat Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, Bapak Profesor Yusril Esa Mahendra, Partai Gerindra yang juga hadir, Bapak Zulkifli Hasan, Partai Amanat Nasional, beserta seluruh jajaran pengurus, Bapak Anies Mata dari Partai Gelora, yang hadir bersama Bapak Fahri Hamzah, yang saya hormati seluruh pimpinan dan jajaran pengurus Partai Gerindra yang juga hadir, Pak Hasim, Pak Dasko dan seluruh jajaran, Pak Ketua Umum yang hadir. Halo guys, selamat datang kembali di channel Pasti Bisa. Gimana kabarnya kalian? Saya berharap mudah-mudahan selalu dalam keadaan segar bugar, sehat walafiat. Guys, kali ini kita kembali lagi akan membahas sesuatu yang lagi viral di berbagai media sosial. Kali ini kita akan membahas salah satu isu politik, yaitu arahan dari Pak Jokowi kepada Projo. Apakah itu benar ataukah hanya prank Pak Jokowi semata? Nah, di video kali ini kita akan membahasnya secara tuntas. Jadi simak sampai selesai guys, biar tidak terjadi kesalahpahaman. Mudah-mudahan dengan adanya video ini bisa membuka wawasan kita semua tentang dunia perpolitikan Indonesia saat ini. Oh ya guys, buat teman-teman yang menyaksikan video ini, saya juga minta bantuannya untuk di-share sebanyak-banyaknya ke media sosial masing-masing supaya semakin banyak yang mengerti dan memahami tentang isu perpolitikan negara kita saat ini. Dukung terus channel ini ya guys, supaya terus berkembang dan semakin banyak memberikan informasi-informasi yang bermanfaat sekaligus menghibur untuk kalian semua. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak saja videonya sama-sama. Rakernas Projo di Senayan. Sempit. Mahal-mahal nih pakai BK. Dilihat, yang datang pada cemberut semua. Nggak ada yang dilihat dari raut mukanya bahagia. Mungkin mereka tadinya bermimpi kalau Pak Jokowi datang dan akan menyebut arah dukungannya ke siapa. Ternyata Pak Jokowi diem aja. Mungkin mereka lupa kalau Pak Jokowi dari PDIP, dari wali kota sampai presiden, ya kan? Nggak mungkin orang Jawa nggak tahu arti balas budi, ya kan? Nyewa mahal-mahal di GBK. Yang datangnya cuma jauh, masa kayak Pranowo itu diperbes aja segitu. Kalau masa Ganjar Pranowo penuh Senayan, GBK penuh, proses seluruh Indonesia. Yang ada cuma Pak Budi Ari, Pak Budi. Pantesan mukanya pada cemberut semua. Ganjar Cahaya. Kita ini kadang-kadang
Berpolitik kita ini kok ribet banget sih. Kok ribet, sesuatu yang mudah dibuat sulit, sesuatu yang harusnya gampang dibuat sulit. Kadang-kadang saya mendengar rakyat, Pak, politik kita ini ribet banget ya. Padahal yang menentukan kemenangan itu adalah rakyat. Kedaulatan itu di tangan rakyat. Yang punya suara itu juga rakyat. Yang nantinya mencoblos itu juga rakyat. Yang menentukan kemenangan terakhir juga rakyat. Jadi baik-baiklah kepada rakyat. Karena suara rakyat itu menjadi kunci kemenangan. Benar? Jadi siapa yang kita pilih nanti sabar dulu. Saya ini repot. Kalau diundang relawan nggak datang, nanti yang disampaikan Pak Jokowi itu lupa, setelah jadi presiden diundang nggak datang. Tapi kalau saya datang, kita ini memiliki 2.000, kurang lebih 2.300 organ relawan yang gede, yang sedang, yang kecil. Jadi kalau minta didatangi semuanya tidak mungkin. Tapi khusus untuk Projo, seingat saya mungkin sudah lebih dari 10 kali saya datang. Hari ini sebetulnya saya ada acara, dan saya sudah sampaikan ke Pak Budari, saya mungkin nggak bisa datang. Tapi diberitahu, Pak, ini ketua-ketua partai hadir semuanya. Ya saya carikan waktunya. Alhamdulillah saya bisa hadir di tengah Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tantangan yang kita hadapi ke depan itu bukan semakin mudah, tapi semakin sangat sulit. Tantangan-tantangan yang kita hadapi. Ini krisis pangan belum rampung. Krisis pangan dunia belum selesai. Perang Ukraina dan Rusia juga belum selesai. Ditambah lagi sekarang perang di Palestina dan Israel. Jangan dipikir perang seperti itu tidak mempengaruhi kita, sangat mempengaruhi. Harga pangan itu menjadi naik gara-gara perang di Ukraina. Ini nanti harga energi bisa naik gara-gara perang Palestina dan Israel. Tapi ini Projo, salah satu relawan Jokowi yang cukup besar, berikan dukungan kepada Pak Prabowo. Apa masih tidak perlu khawatir atau mungkin ada harap-harap cemas ini Pak Ganjar? Bagaimana Pak? Kami tenang-tenang aja kok. Kenapa? Karena tuh waktu aku diundang TV One santai. Apalagi sebelumnya aku nonton dulu di TV kan. 3 hal yang disampaikan oleh Pak Jokowi dulu. Oco kasakusu. Kedua, oco kesusu. Itu bahasa Jawa yang sangat dalam. Nah, yang ketiga, bahasa Indonesia. Ya, udah ya. Nggak usah buru-buru, itu filosofinya tinggi ya. Dan aku bangga lihat Pak Joko Widodo. Kenapa? Terlihat dia sama dengan kami, kader-kader PDI Perjuangan, masih tegak lurus ke Ibu Mega. Hanya kader lah yang tegak lurus ke Ibu Mega. Tidak pernah ada kader yang berani mendahului Ibu Mega. Ketua umum kami semua sudah tahu, Profesor Dr. Haja Megawati Soekarno Putri. Jadi terlihat di situ, oh dia masih kader.
Nah, jadi kami nggak usah khawatir. Oke. Tapi ada yang aku lucu. Apa? Tertawa aku nontonnya termehek-mehek. Kenapa termehek? Indonesia Maju. Ketua umumnya sering aku lihat di TV One, di TV bajunya. Tapi tadi semua pakai baju baru loh. Keren bajunya semua. Ketua-ketua umum partai itu mungkin ini akan glory kan begitu. Akan glory. Kalau kata Medan, rasain lo. Diayun lo sama Pak Joko Widodo. Ini diayun semua. Jadi ya kita Kiplan senyum-senyum aja aja. tuh. Oke. Kiplan Jadi aja tuh. kalau istilah tadi yang benci generasi semua sama Z Pak Jokowi. dan istilah generasi milenial, Iya tuh, wow. udah deh ngapain rame-rame, sabar, Emang duduk di super lah boncengan, gitu cara aja. politik Pak Jokowi. Super. Bang Ruhut, sebenarnya bukan hanya kode-kodean dari pernyataan Presiden Jokowi atau gong yang Keren ditambah banget 8 cara kali. berpolitik Pak Kehadiran Jokowi, Gibran Pak. ini juga luar biasa loh. Semua juga tahu kalau Gibran digadang-gadang berpasangan dengan Pak Prabowo. Sampai dengan hari ini seperti itu statement. Bagaimana? Iya, kami bangga. Kader kami memang semua melirik, termasuk Mas Gibran. Tapi saya udah pernah kok ketemu Mas Gibran di salah satu acara. Dia katakan ya sabar aja bang. Jadi nggak usah khawatir ya. Mas Gibran juga orang hebat. Tapi kami semua kader-kader sama ibu ditugaskan dimanapun kalian tampil. Fokus bagaimana kemenangan hat-trick kita. Pertama, legislatif. Kita harus menang ketiga kali. Begitu juga pilpres. Ya, kami percaya siapa Presiden Republik Indonesia yang ke-8. Simak sampai selesai guys. Ganjar Nanti Pranowo. ada video yang akan membongkar projo yang asli. Ini waktu Ganjar di Mandalika. Wow, diteriakin presiden guys. Pak Ganjar, Mandalika. Pak Budi, di sini ada rekan sejawatnya juga di sini, Bang Ruhut ya. Bang Ya, Ruhut, Mas. Ya. satu statement saja, saya tidak mau mengartikan. Sesuatu yang jelas tidak perlu ditanyakan lagi. Apa kalau saya analisis saya mungkin udah jelas kode dari Pak Jokowi itu memang kepada Pak Prabowo, makanya kemudian Projo langsung ke Kertanegara. Gimana tuh Bang? Kalau saya jelas sama Pak Menteri saya bilang karena Projo dia jadi menteri. Jadi nggak bisa itu dipisahkan. Ya, enak ya. Bubarkan Projo. Wah, tegas. Udah jadi wamen, tak jadi bubar. Sekarang jadi menteri pula. Sayang cuma jalan 2 tahun, nggak lama. Kepingin juga kali 5 tahun, kan itu saja. Tapi kami kader-kader Ibu Mega mendukung Pak Joko Widodo 2 periode, ya 2 periode. Bukan itu yang kami cari. Pengabdian, tegak lurus kepada Bu Mega, tegak lurus kepada partai itu kami. Apa? Komisaris kami enggak, apalagi menteri. Tapi kami tak. Bahkan Pak Joko Widodo tetap terus sampai sekarang kami jaga terus. Ya, karena dia kader kami. Dan tadi kami lihat dia betul seorang kader. Dia tegak lurus kepada Ibu Mega. Kalian semua tegak lurus kepada Pak Jokowi. Pak Jokowi tegak lurus kepada Ibu Mega. Jadi keren nggak? Jadi kalian baru 1 batu loncatan. Pak Jokowi 2 batu loncatan. Pak Budi boleh dong ditanggapi langsung saja. Itu pilihan politik, karena buat kami semua putusan hari ini kan melalui mekanisme yang panjang. Kita melakukan musyawarah rakyat tadi saya sebutkan, berbagai daerah, dan buat kami, hemat kami, biarlah demokrasi kita ini kan menyiratkan pilihan-pilihan. Pak Jokowi juga sudah katakan beda pendapat itu biasa, tidak usah dikit-dikit dimusuhin, beda pendapat dimusuhin, akhirnya nggak punya kawan, termasuk dalam berpolitik. Buat kami, kita nggak mau politik ini kita warnai dengan perbedaan yang bertajam. Ini kan kontestasi sama anak bangsa. Ngapain kita hitam putih melihat sesuatu, nanti malah semuanya dimusuhin jadi sendirian.
Gitu loh. Karena itulah menurut saya tinggal saatnya merangkul. Indonesia ini negara besar memerlukan modal persatuan nasional, bukan mau menang sendiri. Itu loh. Pak Budi, sudah terbayang tidak Ya. akan bergerak seperti apa nanti untuk memenangkan Pak Prabowo? Karena ada beberapa anggapan Ya, dari Pak. partai politik, masih ada partai politik nanti akan memenangkan Pak Ganjar. Seakan-akan relawan ini tidak terlalu besar kekuatan menyumbang suara, seperti apa? Tangkuk undung 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 tangkuk tak genda bleng tak dumlak genda bleng tak jinduk genda bleng tak dumlak Katanya koalisi besar kok mau ngambil cawapres dari kader partai lain. undung tangkuk undung tangkuk undung tangkuk undung tangkuk undung tangkuk undung tangkuk Gibran di tak genda bawah. bleng tak dumlak genda bleng tak jinduk genda bleng tak dung genda bleng tak dung tangkuk undung tak dung tangkuk undung 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 tak genda bleng. Prabowo yang jadi masalah adalah dirinya. Saya tidak mungkin mendukung Prabowo karena dia memang tidak layak menjadi presiden Indonesia. Kelemahan Prabowo ada pada dirinya dan masa lalunya. Ini fakta nih. Saya minta maaf ya pada pendukung Prabowo kalau saya harus mengutarakan ini. Tapi dalam demokrasi, kita harus bicara jujur, terbuka, agar proses politik bisa membawa Indonesia ke tahap yang lebih baik. Saya setidaknya bisa menyebut 6 persoalan dengan Prabowo. Setelahnya 6 ada persoalan itu perwujudan adalah asli akan muncul, kejahatan guys. HAM-nya Jadi di masa sama-sama lalu, selesai. ketidakstabilan psikologis, kedekatannya dengan cendana, kedekatannya dengan kelompok-kelompok pro negara Islam dan pro khilafah, ketiadaan dukungannya pada demokrasi, serta potensi korupsi. Pak Bosan. Nah, ini guys. Ini. Halo Mas Ganjar, Presiden RI. Kalau projo yang di sana itu hanya nama saja. Kalau yang punya gerbong ini. Terus, nah ini siapa? Kita beri masukan. Siapkan setiap TPS, setiap organ 2 orang. Nah, tuh. Sudah, tak pengisut saya minta tidak nanggepin. Nah, itu sudah saya sampaikan. Yang kedua Pak Presiden, saya sudah ngirim alumni Lembanas. Itu tanggal 16 mau audiensi dengan Bapak Presiden, bisa apa enggak? Ya. Nomornya Pak kasih ke Widadi ya. Ya, gitu. Nanti kalau Projo Ganjar ini mau audiensi, mau diterima, mau pamit. Siap Pak, Bapak Presiden, hormat. Amin. Kami hendak beraudiensi dengan Bapak, menyampaikan rencana-rencana kami yang baik. Kiranya Bapak dapat berkenan, kapan kami menyesuaikan waktu dengan waktunya Bapak yang tersedia. Dari saya pengen dapat ya. Jadi kontaknya Projo ini dengan Projo Budiari bagaimana? Kalau Projo Budiari Pak, saya katakan saya ketua umumnya bahwa Projo Budiari yang ada sekarang ini sebenarnya bukan Pro Jokowi, tapi itu relawan-relawannya 08 yang dia bentuk sendiri. Kalau Projo sesungguhnya adalah Projo yang ikut dengan kita yang secara militan tetap mendukung dan mensukseskan Bapak jadi Presiden 2024. Amin. Guys, itulah tadi beberapa kompilasi video yang membahas secara tuntas tentang Projo Budiari dan juga projonya Pak Ganjar. Mudah-mudahan video ini bisa memperjelas simpang siur yang terjadi di dunia perpolitikan kita sekarang. Gimana menurut kalian guys? Kalau ada komentar silahkan tuliskan di kolom komentar. Saya juga ucapkan baik-baik terima kasih buat teman-teman yang sudah klik subscribe channel ini. Buat yang belum silahkan klik subscribe sekarang juga supaya tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya. Oke guys, sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Salam NKRI.